Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Era Latifatul Asma dari kelas 4B Manajemen Reguler A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai statistika ekonomi, di mana ini untuk memenuhi tugas mata kuliah statistika ekonomi. Dimulai dengan definisi statistika. Statistik berhubungan dengan koleksi dan analisa dari data untuk memecahkan permasalahan dunia nyata. Ilmu yang berkaitan dengan pengumpulan, pengolahan, dan interpretasi atau penafsiran data. Dan secara ilmiah, dalam kerangka proses pengambilan keputusan, akan berkaitan dengan ketidakpastian dan variasi. Definisi statistika menurut Combs, Murray, R. Spiegel, ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan metode-metode ilmiah untuk pengumpulan, pengorganisasian, perangkuman, dan penganalisisan data di samping terkait pula dengan metode-metodenya. Untuk penarikan kesimpulan yang valid serta pengambilan keputusan yang berdasarkan alasan-alasan yang ilmiah dan kuat yang diperoleh dari hasil analisis tadi. Ceritanya dimulai pada zaman Babilonia dan Mesir. Statistika ekonomi sudah ada sejak Babilonia dan Mesir. Daftar biaya asuransi pengiriman barang-barang lewat laut yang ditentukan oleh masa lampau, data statistik atau abad ke-14. Era informasi, data yang besar demografi, data transaksi, perilaku pelanggan, dan foto satelit, di mana multidisciplinary statistik metodologi ada dua, yaitu data mining dan data reduction. Elements of statistic. Statistik dibagi menjadi dua, yaitu data collection and data analysis. Data collection dibagi lagi menjadi tiga. Yang pertama ada experimental design, survey sampling, and yang terakhir, observational study. Data analisis dibagi menjadi dua. Yang pertama ada descriptive statistic and statistical graphics. Yang kedua ada statistical inference, dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama ada estimation, yang kedua testing hypothesis. Bagian ilmu statistik. Yang pertama, statistika deskriptif digunakan apabila peneliti hanya bertujuan mendapatkan ringkasan data yang dimilikinya. Yang kedua, ada statistika inferensi digunakan apabila peneliti ingin membuat suatu kesimpulan tertentu atas karakteristik atau hubungan antar beberapa variabel dalam populasi yang didasarkan pada informasi dari sampel random yang diambil dari populasi tersebut. Yang ketiga ada teori probabilitas, di mana probabilitas ini atau peluang suatu angka yang menunjukkan tingkat keyakinan tentang terjadinya suatu peristiwa. Yang keempat ada analisis keputusan, di mana secara statistik berhubungan dengan pengambilan keputusan bila alternatif tindakan diketahui, tetapi hasil dari masing-masing tindakan akan berbeda-beda. Kita perlu mempelajari statistik karena akan berhubungan tentang antar variabel, akan membuat keputusan lebih baik, mengatasi perubahan-perubahan, dan akan membuat rencana dan ramalan. Di mana data yang akan dikumpulkan berdasarkan data kuantitatif atau bentuk angka, di sini terbagi menjadi dua, yaitu discrete, yaitu diperoleh dari hasil menghitung, contohnya seperti jumlah siswa, jumlah penduduk, dan lain-lain. Yang kedua, ada continue, di mana diperoleh dari hasil pengukuran, contohnya skor hasil tes, berat badan, jarak kota, luas tanah, dan lain-lain. Yang kedua, data kualitatif atau bentuk kualitas, contohnya asal suku, jenis kelamin, warna, baik, buruk, dan lain-lain. Data kualitatif, data non-metrik, data nominal, data yang paling rendah dalam level pengukuran data, hanya menghasilkan satu dan hanya satu-satunya kategori, contohnya pendidikan dan jenis kelamin. Yang kedua,
ada data ordinal, yaitu data yang memiliki tingkatan data dan urutan data. Yang ketiga, data kategorikal, yaitu data dalam jenis ya atau tidak. Dan yang keempat, ada data numerikal, di mana jenis data diskrit dan data kontinu. Yang kelima, ada interval, data yang lebih tinggi tingkat pengukurannya dari data ordinal. Urutan data dapat dikuantitatifkan dan tidak mempunyai titik nol yang absolut. Rasio, data yang tingkat pengukurannya lebih tinggi, dan data rasio adalah data bersifat angka dalam arti sesungguhnya dan mempunyai titik nol dalam arti sesungguhnya. Sumber data tersebut diambil dari data primer dan data sekunder, di mana data primer ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada wawancara langsung, wawancara tidak langsung, dan pengisian kuesioner. Serta data sekunder, data dari pihak lain, seperti BPS, Bank Indonesia, World Bank, IMF, dan FAO, serta lain-lain. Elemen statistik ada populasi, sampel, variabel, statistik inferensi, pengukuran reliabilitas dari statistik inferensi. Populasi versus sampel. Populasi merupakan kumpulan semua individu dari jenis objek yang menjadi perhatian penelitian, dan sampel adalah bagian dari populasi yang datanya dikumpulkan dalam penelitian. Contohnya, populasi sama dengan seluruh karyawan di perusahaan dikali sampel sama dengan karyawan bagian produksi. Pengambilan sampel pada statistika inferensi, pengambilan sampel menentukan hasil inferensi. Idealnya, sampel diambil secara random. Pengambilan sampel yang tidak tepat dapat menyebabkan bias atau systematic error. Variabel. Dalam melakukan inferensi terhadap populasi, tidak semua ciri populasi harus diketahui. Hanya satu atau beberapa karakteristik populasi yang perlu diketahui, yang disebut sebagai variabel. Variabel adalah sebuah simbol yang dapat menyandang setiap nilai dari suatu himpunan nilai yang disebut sebagai domain dari variabel tersebut. Variabel kontinu. Sebuah variabel yang secara teoritis dapat menyandang setiap nilai di antara dua nilai yang diberikan disebut dengan variabel kontinu. Kebalikannya disebut sebagai variabel diskrit. Contoh variabel kontinu. Tinggi seseorang yang dapat bernilai 62 cm, 67,5 cm, atau 68,45678 cm, bergantung pada tingkat akurasi pengukurannya. Data yang dijelaskan melalui variabel kontinu disebut data kontinu. Contoh variabel diskrit. Sejumlah n anak dalam sebuah keluarga yang bernilai bisa salah satu dari 0, 1, 2, 3, tetapi tidak mungkin 2, 5, atau 3, 4, 5, 6, 7. Data yang dijelaskan melalui variabel diskrit disebut data diskrit. Statistik inferensi. Statistik inferensi pada dasarnya adalah suatu keputusan, perkiraan, atau generalisasi tentang suatu populasi berdasarkan informasi yang terkandung dari suatu sampel. Tingkat kepercayaan. Sampel yang baik adalah yang mewakili ciri atau karakteristik populasi. Tingkat kepercayaan adalah bagian dari populasi yang tidak dapat terwakili dalam sampel. Sedangkan selalu ada kesalahan karena ketidakpastian atau error. Ekspektasi error sama dengan variasi ditambah bias pangkat 2. Yang pertama ada skala nominal, yang kedua ada skala ordinal, yang ketiga ada skala interval, yang keempat ada skala rasio. Skala nominal dapat diaplikasikan pada data kategori, di mana kategori ini hanya ditujukan untuk identifikasi. Ciri-cirinya yang pertama tidak dijumpai bilangan pecahan, yang kedua angka yang tertera hanya label, yang ketiga tidak mempunyai urutan, dan yang keempat tidak mempunyai nol mutlak. Yang terakhir, analisis statistika yang cocok yaitu modus dan frekuensi.
Skala ordinal. Skala ordinal diaplikasikan untuk membedakan kategori yang dapat diurutkan. Skala ini didasarkan pada ranking, diurutkan dari jenjang yang lebih tinggi sampai jenjang terendah atau sebaliknya. Analisis statistika, median, dan persentil, lalu status sosial, atas, sedang, rendah, dan skala Likert. Skala interval diaplikasikan untuk data yang dapat diurutkan dan perbedaan antara dua nilai dapat dihitung dengan dan diinterpretasikan. Skala ini menunjukkan jarak antara satu data dengan data yang lain dan mempunyai bobot yang sama, namun nilai titik nolnya relatif. Analisis statistika yang cocok yaitu mean, standar deviasi. Contohnya, skor IQ, selang waktu, temperatur, atau suhu. Skala rasio. Skala rasio diaplikasikan untuk data yang dapat diurutkan dan dapat dilakukan operasi aritmatik, penjumlahan, pembagian, dan pengurangan. Analisis statistika yang cocok yaitu mean, koefisien, dan variasi. Contohnya, tinggi badan dan berat badan. Metodologi statistika. Yang pertama, mengidentifikasi persoalan. Yang kedua, pengumpulan fakta-fakta atau internal dan eksternal. Yang ketiga, mengumpulkan data asli yang baru. Yang keempat, klasifikasi data mengenai pengelompokan sesuai studi berdasarkan kesamaan sifat. Yang kelima, penyajian data seperti tabel, diagram, dan ukuran deskriptif, mean, simpang baku, dan lain-lain. Yang keenam, analisis data dengan uji statistik yang sesuai dan buat kesimpulan. Aplikasi komputer yang dapat digunakan statistik yang pertama, iCrossstat, Curve Export, iNitab Statistik, MOS, Maaf ada sedikit gangguan. Aplikasi komputer yang dapat digunakan pada metode kuantitatif yang pertama QSD, yang kedua Lindo, yang ketiga Invest, Metastock, yang keempat eView, yang keenam DS, Form for Windows, dan lain-lain. Mungkin statistik ada iCrossstat, ada Excel, dan lain-lain. Sekian dari presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.